Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla an syabih wal mathil wal kufri wan nadhir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khotul kiram azanallahu wa iyyakum, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Fursan Al-Islamiyah, dan insyaallah dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya yang begitu banyak, yang gak pernah bisa kita hitung, Pak. Gak mungkin kita menghitung-hitung nikmat Allah, membandingkannya dengan pemberian-pemberian manusia, gak mungkin, mustahil. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Kalau seandainya kalian coba untuk menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan memang yang Allah perintahkan kepada kita itu bukan untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan, akan tetapi mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, Allah hanya minta kepada kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut, ya. Bukan mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah, ya. Enggak, kita diminta untuk bersyukur, ya. Bahkan jikalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, bukan cuma dicukupkan, tetapi ditambahkan, ya. La in syakartum la azidannakum, itu janjinya Allah. Kalau seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, pasti, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi Allah juga mengancam orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya, ya, yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang dimilikinya, merasa terus kekurangan terhadap nikmat dari Allah, ya. Dia terus membandingkan dirinya dengan orang yang seakan-akan lebih baik daripada dirinya, ya. Sehingga dia tidak bersyukur. Dia selalu melihat ke atas, tidak pernah dia melihat ke bawah. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita yang tercinta, Rasul kita yang mulia, serta suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik yang Allah jadikan sebagai qudwah hasanah bagi seluruh umat manusia. Rasul Allah utus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja sebetulnya, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang pula yang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengimani risalah yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai
rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum. Sudah lumayan lama Pak ya libur. Ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita pada hari ini untuk kembali memulai kajian kita dengan kitab Minhajul Muslim. Akhir pembahasan, ya pembahasan terakhir kita kalau nggak salah itu terkait dengan pembatal wudu. Benar? Ada yang masih ingat? Masih ingat Pak? Nggak? Ya, pembatal wudu. Baik, sebelum kita akan melanjutkan pembahasan, kita akan sedikit mereview terlebih dahulu apa itu pembatal wudu. Ya. Afwan, sebelum masuk ke pembatal wudu ya, ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang dilarang ketika seseorang hendak melakukan wudu. Nah, ini posisinya kalau di dalam kitabnya adalah sebelum masuk di bab pembahasan pembatal wudu. Apa saja ketika seseorang itu hendak melakukan wudu, apa yang dilarang, apa yang enggak diperbolehkan ya. Yang pertama dikatakan di sini bahwasannya berwudu di tempat yang najis ya. Contohnya tempat yang najis ini apa? Kamar mandi. Artinya apakah kita nggak boleh berwudu di tempat yang berwudu di kamar mandi? Ya. Kan tadi dikatakan dilarang. Apakah kita memang nggak boleh berwudu di kamar mandi? Boleh. Ya, kita boleh berwudu di kamar mandi. Meskipun kita tahu bahwasanya kamar mandi itu adalah tempat yang najis. Akan tetapi kita harus membersihkannya, memastikan terlebih dahulu bahwasanya kamar mandi tersebut kita sudah bersihkan sebelum kita melakukan wudu di dalam kamar mandi ya. Kenapa kita dilarang untuk melakukan wudu di kamar mandi atau di tempat-tempat yang najis? Ini karena ditakutkan baju kita ya atau tubuh kita itu terkena cipratan dari najis yang ada di tempat tersebut. Jikalau kita mampu untuk memastikan bahwasanya tidak ada lagi najis di tempat itu, maka kita boleh untuk berwudu di tempat tersebut. Akan tetapi jikalau memang ada tempat yang memang lebih baik dibandingkan kamar mandi, contohnya adalah kamar mandi memang kita bisa wudu di dalamnya, tetapi ada tempat wudu ya, ada tempat khusus wudu di setiap masjid yang disediakan, maka kita boleh lebih baik berwudu di tempat yang khusus wudu tersebut, karena bisa dipastikan bahwasanya tempat khusus wudu ini adalah tempat yang suci dari najis. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadatu ala thalath. Maksudnya apa? Lebih dari 3 kali hitungan. Ya, ini ketika kita membasuh anggota badan, anggota wudu ya. Anggota wudu yang dibasuh itu ada apa aja, Pak? Muka ya, kemudian tangan, kemudian kaki ya. Muka ini masuk mulut sama hidung. Itu kan rata-rata pengulangannya 3 kali sunnahnya. Ya kan? Kita basuh 3 kali. Nah, hitungan 3 kali ini adalah hitungan maksimal, tidak boleh lebih. Kalau seandainya lebih dari 3 kali, maka di situ dikatakan dia telah israf, dia telah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Hukum israf ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, berbuat boros itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Ini bukan hanya air saja, tetapi berbagai macam hal yang berlebih-lebihan itu dilarang di dalam agama Islam. Ya. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam tawadda'a thalathan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu itu 3 kali, mengulang pengulangan membasuh itu 3 kali. Kemudian beliau berkata, waqal man zada faqad asaa wa zalama, barang siapa yang lebih dari 3 kali sesungguhnya dia telah berbuat buruk, sesungguhnya dia telah berbuat jelek, dan dia telah berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, al-israfu fil ma'. Nah, ini tadi sama ya Pak ya. Al-israfu fil ma', ya ini berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini masuk ke bagian yang kedua juga. Ya. Kemudian yang keempat adalah tarku sunnatin au akthar min sunanil wudu, meninggalkan 1 sunnah atau lebih dari sunnah-sunnah wudu. Ya.
Karena dengan meninggalkan satu sunnah atau lebih dari sunnah-sunnah wudu, itu kita bisa kehilangan pahala. Pahala wudu kita akan berkurang. Contohnya apa? Contohnya tadi membasuh. Membasuh 3 kali adalah sunnah. Wajibnya hanya satu kali. 2 dan 3 kalinya itu adalah sunnah. Ya, ketika kita tahu bahwasannya pengulangan 2 dan 3 kali adalah sunnah, kemudian kita tinggalkan sunnah tersebut. Ya, dia mau cepat, udah 1 kali basuh aja cukup. Karena wajibnya sekali. Kita berpikir seperti itu. Ya, ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Ya. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah sunnah, ya, maka kita harus melakukannya ketika kita mampu, memang mampu untuk melakukannya. Ya. Karena apa? Karena dengan seperti itu, pahala wudu kita akan sempurna kita dapatkan. Ya. Sungguh sayang ketika seseorang itu meninggalkan pahala-pahala wudu yang sebenarnya atau pahala-pahala amalan sunnah yang sebenarnya itu sangat mudah untuk dilakukan. Gak butuh effort banyak Pak untuk melakukan 3 kali bilasan. Ya, gak butuh effort banyak. Kenapa kita tinggalkan sunnah tersebut? Ya, padahal dengan ditinggalkan sunnah tersebut, pahala wudu kita berkurang. Nah, ini kan masalah. Justru dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang mudah, ya, kita harapkan kita bisa istiqomah untuk melakukan sunnah-sunnah yang lainnya yang ada pada agama ini. Ya, kita mulai dari hal yang terkecil tadi, sunnah-sunnah wudu kita lakukan. Dengan seperti itu kita mudah-mudahan bisa istiqomah untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berwudu dengan air bekas wanita, ya. Berwudu dengan air bekas wanita. Nah, di sini terdapat khilaf di antara para ulama, apakah berwudu dengan air bekas itu boleh atau tidak. Ya. Di antara para ulama ada yang menghukumi bahwasannya berwudu dengan air bekas itu tidak boleh. Ya. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan boleh berwudu dengan air bekas, ya, dengan air bekas, baik itu bekas laki-laki maupun bekas wanita. Ya. Dalilnya apa? Karena dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu berebut untuk mengambil air wudu bekas Rasulullah SAW. Ya, mereka itu berebut. Ya. Apa namanya? Bahasanya berebut, paham kan Pak ya? Ya. Rebutan untuk berwudu dengan bekas air wudunya Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwasannya berwudu dengan bekas air mustakmal itu boleh. Ya. Kemudian juga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasannya ini ijma, air itu boleh digunakan selama tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya. Artinya selama 3 hal tersebut tidak berubah, maka dia tetap dihukumi sebagai air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ya. Meskipun dia tercampur dengan zat-zat yang lainnya, akan tetapi zat tersebut tidak mampu untuk merubah rasa, merubah bau, dan juga merubah warna air tersebut, maka tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan ini boleh digunakan untuk berwudu, ya, untuk bersuci, ya, mandi misalnya, berwudu itu boleh. Ya. Adapun ketika misalnya salah satu dari hal 3 tadi itu berubah rasanya, misalnya yang tadinya tawar menjadi manis, nah ini sudah nggak boleh untuk digunakan. Dia tidak bisa mensucikan, ya. Atau misalnya warnanya berubah karena tercampur dengan teh yang tadinya bening menjadi coklat, ya. Dia suci, boleh dikonsumsi, tetapi nggak boleh digunakan untuk berwudu, ya. Karena salah satu dari 3 hal tersebut sudah rusak. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifiyatul wudu. Kaifiyatul wudu ini bagaimana tata cara berwudu sudah sana pernah jelaskan sebelumnya. Sudah pernah ana praktekkan, ya. Ketika seseorang hendak melakukan wudu, apa yang pertama kali ia lakukan? Berniat. Ya. Niat itu adalah yang paling utama, asas dari setiap ibadah. Dia berniat hendak melakukan wudu. Kemudian setelah berniat, dia mengucapkan
Bismillah. Bismillah ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Akan tetapi ingat, jangan hanya karena hukumnya sunnah kita tinggalkan sunnah tersebut. Ya. Ya, kalau seandainya misalnya seseorang lupa berwudu dengan tidak mengucapkan Bismillah, maka wudunya tetap sah. Ya, tetap sah. Dia boleh untuk melanjutkan. Hanya saja pahala wudunya berkurang karena dia tidak mengerjakan sunnah. Ada sunnah yang ditinggalkan. Kemudian setelah mengucapkan Bismillah kita cuci tangan, ya, cuci tangan. Telapak tangan ini sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian setelahnya baru mengambil air 1 cidukan masuk ke dalam mulut dan hidung. Ya. Kumur-kumur. Ini yang dinamakan matmadah wal istinsyak. Ya. Diambil airnya 1 cidukan. Pastikan Pak, air yang kita gunakan itu bukan air yang kita nggak buka gede, tetapi kita buka secukupnya saja. Kita buka secukupnya saja. Bahkan kalau antum perhatikan, ya, kita itu bisa sangat hemat air ketika melakukan wudhu. Gimana caranya? Antum melihat tangan antum yang sebelah kiri ini kan kosong, nggak kepake ketika melakukan wudhu kan? Ngambil air itu nggak kepake. Ketika kita setelah ambil, ini matikan. Ya, ini masukkan ke dalam mulut dan hidung, kemudian keluarkan dengan tangan kiri, ya. Ini namanya istinsyar, dikeluarkan dengan tangan kiri. Seperti itu, dibuka lagi, ambil lagi, tutup lagi. Karena ketika kita buka, ini kan pasti kebuang nih air, ya kan? Ini pasti kebuang. Disinilah tabdzirnya, kita buang-buang air, apalagi air keran tersebut kencang, ya, deras kita bukanya, ya pasti tabdzir, ya. Itu satu. Kemudian setelah kita melakukan kumur-kumur dan matmadah wal istinsyak sebanyak 3 kali, maka hal selanjutnya yang kita lakukan apa? Membasuh muka. Yang dikatakan muka atau wajah ini adalah ma hasalat bihil muwajahah, yaitu bagian yang nampak ketika seseorang itu berhadap-hadapan. Dari sini ujung sampai ke dagu sini, dari awal tumbuhnya rambut di sini, apa ini namanya, dahi ya, sini, ya, dari awal tumbuhnya rambut sampai ke sini, ke dagu, ya, yang terlihat, ya, ini adalah bagian dari wajah sampai sini. Adapun yang tidak terlihat itu bukan bagian dari wajah, yang apa nih, bawah dagu ini kan sebetulnya ini nggak terlihat ketika seorang berhadapan-hadapan, ya. Ini seringkali kita dapatkan wanita itu memakai jilbabnya hanya di sini. Dia membuka bagian sininya. Yang disangka ini adalah bagian yang termasuk bagian wajah. Enggak, ini enggak masuk bagian wajah. Ini harus ditutup. Ini masuk bagian aurat. Ya. Kemudian bagian kanan dan kiri dari tumbuhnya daging sampai ke tumbuhnya daging yang di sebelah kiri, di kuping. Ya. Ini adalah bagian dari wajah. Maka kita mengambil air 1 cidukan, kemudian diratakan, ya, diratakan. Kena semua. Kalau seandainya seseorang tersebut memiliki janggut yang panjang, ya, janggut yang lebat, ya, itu yang diperintahkan adalah untuk menyela-nyela janggut tersebut, membasuh bagian luarnya, ya. Itu cukup. Ya, jadi basuh bagian yang nampak ini dibasuh, bagian dalamnya disela-sela, itu cukup. Ya. Adapun orang-orang yang memiliki janggut yang pendek, Pak, yang masih terlihat kulitnya, ini harus dipastikan terbasuh semuanya. Pendek misalnya, kan ada ya orang masih punya janggut pendek, ya, itu harus terbasuh semuanya, ya. Nah. Dan apa namanya, bagian sini, bagian yang terkadang kita ada rambutnya ini suka turun, itu harus dinaikkan dulu, karena ini harus kebasuh, ya, ini harus kebasuh. Ini bagian muka semua. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelahnya apa? Masuk ke bagian tangan. Yang dikatakan bagian tangan adalah bagian ujung jari tangan sampai ke siku, ya. Dengan kalau ini siku bagian tengahnya. Ini siku bagian tengahnya.
sedangkan full siku itu segini. Jadi dilebihkan ya, dari bagian tengah itu membasuh dilebihkan. Ya. Jangan stop sampai di sini saja. Ya, untuk kehati-hatian dilebihkan membasuhnya di atas bagian tengah sehingga full satu siku itu kena. Ini kan terlihat di sini ada hitam-hitam. Ya, batas siku. Nah, itu kena semua. Seperti itu ketika berwudu. Dan bagian tangan yang tadi kita sudah cuci di awal, itu tetap kita cuci lagi. Karena yang tadi di awal hukumnya sunnah, sedangkan yang sekarang ini adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian sunnahnya ketika membasuh tangan adalah dengan menyela-nyela jari jemari dan juga memijat-mijatnya. Ya, ini sunnah. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Kanan dulu, kemudian kiri. Ketika membasuh 2 anggota badan yang sama, selalu dimulai dengan kanan, kemudian kiri. Selesaikan kanan 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. Jangan diganti-ganti. Kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ini tidak tepat. Selesaikan kanan dulu. Karena Rasulullah SAW itu selalu memulai dari sebelah kanan. Ya, selalu memulai dari sebelah kanan. Kemudian setelah selesai, ini juga yang perlu diperhatikan adalah misalnya kita menggunakan beberapa aksesoris jam tangan. Jam tangan ini kalau seandainya dia menghalangi jalannya air, maka wajib untuk dilepas. Wajib untuk dilepas. Kita harus memastikan bahwasanya kulit yang berada di bawah jam tangan tersebut terkena air. Atau misal kalau wanita itu biasanya suka pakai make up. Ini bagian muka. Make up itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan wudu. Dia harus cuci dulu itu make up. Karena make up itu beberapa make up menghalangi jalur air. Ya, dia kayak daun talas efeknya. Ya, air tuh nggak bisa kena kulitnya karena terhalang oleh make up. Itu harus wajib untuk dihapus terlebih dahulu baru dia wudu. Ya. Tapi kita kembali ke urutan setelahnya. Nah, setelah urutan tangan, berarti apa lagi, Pak? Kepala. Yang dikatakan kepala itu adalah dari batas tadi wajah, awal tumbuhnya rambut, ya, sampai ke tengkuk kofa. Ini tengkuk belakang. Ya, ini adalah bagian dari kepala. Masuk dari bagian kepala itu adalah kuping. Ya, kuping ini masuk di bagian kepala. Perbedaan antara bagian tubuh yang lainnya dengan bagian kepala adalah bagian kepala itu diusap, bukan dibasuh, diusap. Makna yang diusap artinya kita cukup untuk membasahi tangan, bukan ditampung air di tangan seperti kita membasuh wajah, enggak. Jadi cukup dibasahi tangannya kemudian diusapkan dari awal tumbuhnya rambut tadi bagian kepala sampai ke tengkuk. Ya, kemudian kembali lagi ke depan, masukkan ke jari membersihkan bagian kuping, bagian kuping baik itu bagian dalam bagian luar, dilakukan seperti ini. Ya. Itu cukup dilakukan 1 kali saja. Ya. Boleh juga seseorang membasuh kepalanya itu, jikalau memang dia dalam keadaan perlu untuk menjaga rambutnya, dia boleh membasuh sesuai dengan alur rambutnya, ya. Misalnya dari tengah ke depan, yang satunya lagi ke belakang, tengah ke depan, ke belakang. Jadi bukan mulai dari sini. Kalau dari sini kita kembali lagi kan acak-acakan. Nah, kita boleh mulai dari tengah ini ke bawah, kemudian dari tengah ke belakang, ya. Atau dari tengah ini ke bawah, baru dari sini ke belakang, boleh. Yang penting semua bagiannya dari kepala tersebut kena usap. Ya. Itu untuk bagian kepala, cukup 1 kali saja, 1 kali usapan. Kemudian setelah bagian kepala, maka bagian yang terakhir yaitu kaki. Kaki ini kita anggap ini adalah kaki, maka ini adalah mata kakinya. Batas seorang Pak. Ketika membasuh kepala itu bukan berdasarkan panjang rambutnya, tetapi hanya sampai di tengkuknya saja. Baik itu pria maupun wanita yang memiliki rambut panjang, bukan membasuh sampai habis rambutnya. Hanya di bagian tengkuknya saja, sampai sini saja, ya, sampai bagian tengkuk itu yang dibasuh. Meskipun dia rambutnya panjang, maka sisa rambut tersebut tidak perlu dibasuh, tidak perlu diusap. Kemudian kaki, kalau seandainya kita anggap ini sebagai kaki, maka ini adalah mata kakinya.
Kita mencuci kaki dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki, ya. Kemudian bagian jarinya itu kita sela-sela dengan jari kelingking, ya. Dibersihkan dengan jari kelingking sambil dipijat-pijat. Ini dilakukan sebanyak 3 kali, kanan dulu, kemudian kiri, seperti itu. Kemudian setelahnya, ketika prosesi wudhu selesai, maka kita bisa melakukan doa wudhu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan Allahumma ij'alni min ibadikas salihin, tambahan ini tidak ada dasarnya. Jadi cukup sampai waj'alni minal mutatahhirin, sampai di situ saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu yang pertama adalah al-kharij minas sabilaini, ya, sesuatu yang keluar dari 2 lubang, 2 jalan. Lubang ini lubang depan dan lubang belakang, atau dalam bahasa Arab dikatakan kubul dan dubur, ya. Baik itu dari kotoran, ya, ataupun air seni, ataupun madhi, atau wadi, atau angin, ya, kentut lah bahasanya, baik yang terdengar maupun yang tidak terdengar, ya, itu semuanya membatalkan wudu, ya. Maka kalau seorang hendak melakukan sholat, dia telah melalui hal-hal tersebut, dia harus berwudu terlebih dahulu, ya. Apa yang dimaksud dengan madhi? Madhi ini merupakan sebuah cairan yang ringan, ya, agak kental sedikit, ringan, kemudian licin. Madhi ini biasanya keluar di awal permulaan syahwat. Keluarnya di awal permulaan syahwat. Dan ketika ini keluar itu nggak terasa, ya, tidak menyebabkan rasa enak, ya. Madhi ini keluar itu di awal permulaan syahwat dan dia tidak menyebabkan rasa enak. Hukum dari madhi tersebut adalah membatalkan wudu. Dia termasuk bagian dari najis ringan, ya. Membatalkan wudu dari madhi tersebut, ya. Akan tetapi tidak menyebabkan seseorang mandi besar, ya. Jadi cukup untuk dibersihkan kemudian berwudu kembali kalau misalnya seorang keluar madhi. Adapun wadi ini adalah sesuatu yang keluar di awal permulaan seseorang hendak buang air kecil atau di akhirnya. Biasanya cairannya agak kental, Pak, ya. Jadi kalau orang buang air kecil itu biasanya kita harus pastikan ada lagi nggak yang keluar setelah kita selesai buang air, ya. Makanya kita kadang-kadang suka berdeham, kayak dorong gitu, mastiin supaya nggak ada yang keluar lagi setelahnya. Karena kalau seandainya masih ada yang keluar dan kita tidak tahu, ini menyebabkan wudu kita tak sah, ya. Karena wadi tersebut najis hukumnya, ya, najis hukumnya. Jadi harus dipastikan setelah seorang buang air kecil, ketika dia membersihkannya, bersuci darinya, itu harus dipastikan tidak ada lagi yang keluar darinya, baru kemudian dia berwudu. Adapun mani ini adalah cairan yang kental, biasanya berwarna putih, ya. Keluarnya puncak syahwat, ya. Mani ini di antara pendapat ulama yang paling kuat, hukumnya bukan najis. Hukumnya bukan najis. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat dengan baju yang terdapat bekas mani, ya, di baju tersebut. Aisyah itu hanya mengerik baju tersebut. Yang namanya dikerik ini nggak mungkin bersih seperti kita cuci. Artinya ada sisa-sisa di sana tetap yang melekat di baju tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tetap sholat dalam menggunakan baju yang terdapat bekas mani tersebut, ya. Maka para ulama menghukumi bahwasannya hukum mani ini bukan najis. Akan tetapi kalau dia keluar, dia bisa membatalkan wudu, membatalkan puasa, menyebabkan mandi wajib. Itu kalau mani, ya. Kemudian yang kedua adalah an-naum ats-tsaqil. Nah, ini tidur pulas. Tidur pulas ini membatalkan wudu. Kalau seandainya kita misal dalam kondisi sholat Jumat, ya, kita sering dapati bahwasanya ada orang-orang yang tertidur. Nah, pada saat ini kalau seandainya tidur dia itu pulas dan posisi dia itu
bukan dalam duduk bersila, ya, itu biasanya dia tidak bisa merasakan, tidak ada yang menahan dari duduknya dari lubang tersebut karena duduknya bukan bersila. Dia itu biasanya nggak bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Maka pada saat itu dia wajib untuk berwudu kembali. Ya. Adapun orang yang memang tertidur pulas, akan tetapi dalam bentuk duduk sila ini menutup lubang jalur keluar, Pak. Kalau kita duduk sila, kita bisa rasakan dia itu menutup lubang jalur keluar. Maka pada saat itu bisa jadi dia tidak buang hadas, ya, nggak keluar angin dari tubuhnya. Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dia tetap berwudu. Ya. Kalau seandainya misal seorang tidur telentang, sudah pasti kemudian dia tidur pulas, kemudian itu sudah pasti dia harus berwudu. Ya. Karena itu udah tidur terlelap. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Mata ini kunci dari lubang. Ya. Jadi kalau seandainya mata tetap terbuka, kita sadar apa yang mau keluar. Nah, ya. Kalau jadi, makanya Rasulullah SAW mengatakan faman nama, barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Ya. Kalau mata ini udah terlelap, tutup, kita nggak sadar apa yang keluar. Kemudian yang ketiga adalah istitarul aql wa faqdu syu'ur, ya, hilangnya akal, atau dalam kata lain kita katakan majnun, gila. Hilangnya akal ini juga menyebabkan batalnya wudu. Karena orang yang hilang akalnya, meskipun dia sadar, dia nggak mungkin sadar apa yang keluar dari lubang hadatnya. Ya. Kemudian juga pingsan. Orang yang pingsan itu juga nggak bisa merasakan apapun. Dia juga pada saat itu ya batal wudunya. Wajib untuknya kembali berwudu ketika hendak melakukan sholat. Atau mabok. Ya, orang yang mabuk juga sama. Dia nggak bisa untuk mengontrol dirinya. Dia nggak tahu apa yang keluar dari kedua lubangnya. Ya. Kemudian yang keempat, masul dzakar, ya, memegang kemaluan, ya, bipatinil kafi wal asabi, dengan tangannya atau jari-jarinya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia tidak salat sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, untuk permasalahan masul dzakar ini terdapat khilaf di antara para ulama. Ya. Ada dua perkara ketika seseorang menyentuh kemaluannya, yakni menyentuhnya secara langsung atau menyentuhnya dengan pembatas. Adapun ketika seseorang menyentuhnya dengan pembatas, maka ijma para ulama, ittifaq para ulama tidak membatalkan wudu. Misal seseorang menyentuhnya dengan pakaiannya, ya, itu tidak membatalkan wudu. Yang menjadi khilaf, ya, itu ketika seseorang menyentuh kemaluannya secara langsung tanpa pembatas, ya. Maka di sini terdapat tiga pendapat para ulama. Yang pertama, wajib untuk berwudu, yakni wudunya batal. Ketika dia menyentuh kemaluannya, wudunya batal. Dalilnya apa? Dalilnya yang tadi, man massa zakarahu falyusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu sebelum bersolat, sebelum melakukan solat. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak batal sama sekali, tidak batal sama sekali. Ya, baik dia menyentuhnya secara langsung, ya, itu tidak menyebabkan batal sama sekali. Ya, ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Dalilnya apa? Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyentuh kemaluanku. Maka Rasulullah SAW menjawab, innaha bid'atun minka. Itu hanyalah bagian dari dirimu. Jadi nggak ada bedanya antara dia menyentuh kemaluannya ataupun dia menyentuh hidungnya. Sama saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat ulama yang membedakan jikalau disentuh dengan syahwat itu membatalkan
wudu. Sedangkan jikalau tidak disentuh dengan tidak terdapat syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Dari ketiga pendapat tersebut, ana lebih condong kepada pendapat yang kedua, yakni tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, kecuali sampai memang keluar hal yang bisa membatalkan wudu. Contohnya apa? Tidak membatalkan wudu baik dengan syahwat maupun tidak syahwat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ini adalah pendapat yang anda condong kepadanya, ya. Jadi dia tidak membatalkan wudu meskipun dia menyentuhnya dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat, ya. Bisa batal kalau seandainya memang keluar sesuatu yang membatalkan wudu. Apa saja tadi? Tadi Anda katakan yang membatalkan wudu adalah madhi ataupun mani. Selama ini dua hal tersebut tidak keluar, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya. Tentu saja beberapa hal menjadi pertanyaan dari kaum muslimah yang biasa menyeboki anaknya. Tentu saja dia ketika seorang muslimah, seorang ibu itu menyeboki anaknya, dia pasti memegang kemaluannya, kan? Nah, maka pada saat itu tidak batal wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-riddah, yakni keluar dari agama Islam atau murtad. Murtad ini jelas membatalkan wudu, karena di antara syarat sah wudu harus beragama Islam. Kemudian yang keenam adalah aklu lahmil juzur, makan daging onta. Ya, liqauli ahadis sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atatawadda min luhumil ghanam? Apakah kita perlu berwudu dari memakan daging kambing wahai Rasulullah? Faqala in syi'ta. Terserah kamu, boleh berwudu boleh enggak kalau kita makan daging kambing. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kita berwudu dari makan daging unta? Faqala na'am. Ya, artinya kita diperintahkan untuk berwudu ketika kita makan daging unta. Kemudian di poin yang selanjutnya adalah ma yustahabbu minhul wudu, ya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dianjurkan untuk diperintahkan untuk berwudu. Yang pertama adalah sahibul salasil baul, yakni orang yang terkena penyakit hadas. Ya. Orang yang terkena penyakit hadas, dia ini selalu buang air kecil, selalu keluar angin, ya. Atau selalu buang air besar, maka setiap kali dia buang air besar, setiap dia hendak melakukan sholat, dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah al-mustahadhah. Al-mustahadhah ini adalah wanita yang keluar darah, selalu keluar darah. Padahal masa haidnya sudah lewat, ya. Dia selalu keluar darah dari farajnya, dari kemaluannya. Padahal masa haidnya sudah lewat. Pada saat itu, ya, dia boleh untuk tetap melakukan sholat, boleh tetap untuk berpuasa, akan tetapi ketika dia hendak melakukan satu hal, yaitu misalnya sholat, dia berwudu setiap kali hendak melakukan sholat. Dia bersihkan terlebih dahulu, kemudian dia berwudu. Dia mau sholat zuhur, ya dia bersihkan terlebih dahulu, kemudian berwudu. Dia mau sholat asar, bersihkan lagi, kemudian berwudu. Kalau kita kadang misalnya dari maghrib ke isya, yang waktunya dekat, mungkin belum batal, kita nggak wudu lagi, Pak. Tapi kalau yang wanita mustahadhah, dia harus berwudu di setiap kali sholatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berwudu dari membawa jenazah atau memandikan jenazah, ya. Rasulullah SAW mengatakan man ghassala mayyitan falyaktasil. Jadi orang yang mandikan jenazah itu diperintahkan untuk mandi juga. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan orang yang menggotong jenazah, ya, ke liang lahatnya, hendaklah dia berwudu, ya. Ada catatan pada hadis ini, sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif. Ya, kata para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Akan tetapi mereka pun menganjurkan untuk tetap melakukan wudu sebagai bentuk kehati-hatian.
Ya. Jadi kalau seseorang itu dia telah menggotong jenazah, ya tetap hendaknya dia berwudu setelahnya sebagai bentuk kehati-hatian, dan tidak ada ruginya juga kita berwudu. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab mandi, ya, di bab mandi di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan. Jikalau ada pertanyaan silahkan, Pak. Ya, silahkan. Gimana? Suci atau tidak? Baik, maksudnya ya ini jikalau seandainya kita terkena tadi ya, lantai yang sudah dibersihkan dengan sabun soklin misalnya, Pak ya. Nah, lantainya aman kan, nggak kena najis tapi. Tapi bagaimana seandainya kita sholat di lantai yang sebelumnya itu dibersihkan dengan alat-alat pembersih atau madah-madah pembersih, apa namanya, deterjen, ya, soklin, seperti itu ya, dari tempat wudhu kemudian berjalan melalui lantai tersebut, apakah sholat kita sah? Insya Allah nggak jadi masalah, ya. Insya Allah sholat kita tetap sah, ya. Bahkan hatta misalnya Rasulullah SAW itu pernah sholat, Pak. Beliau sholat menggunakan sendal yang di sendalnya tersebut terdapat kotoran, ya. Artinya sebelum Rasulullah SAW melakukan sholat ini, beliau sudah wudhu terlebih dahulu kan pasti, ya. Dan kemudian menggunakan sendal yang di sendal tersebut ada kotorannya. Apakah Rasulullah SAW membatalkan sholatnya? Enggak. Ya, beliau hanya melepas sendal tersebut dan dia tetap melakukan sholat. Ya, apalagi hal-hal yang seperti Bapak katakan tadi, ya, kita sholat di tempat yang dia telah dibersihkan sebetulnya, ini nggak jadi masalah karena zat pembersih itu tohur, suci, ya, itu nggak jadi masalah, ya. Insya Allah sholat kita tetap sah, ya. Sama kondisinya seperti kita dari wudhu di bawah kemudian jalan naik tangga ke atas, ini kan lantai di sini sudah dipel juga pakai alat tadi, ya. Apakah sholat kita batal? Enggak, ya. Sama, insya Allah sholat kita tetap sah selama wudhu kita sah dan kita memastikan bahwasanya nggak ada kotoran yang terkena badan kita tadi, ya. Kita misalnya kita sudah istinja, kita sudah bersihkan terlebih dahulu, kita buang hajat, kita istinja terlebih dahulu, kita pastikan nggak ada lagi yang keluar, insya Allah aman. Gitu, Pak ya. Betul, silahkan yang lain. Gimana, Pak? Tuh. Jadi takut terciprat ya. Ya. Tapi ketika seseorang hendak buang hajat, itu baik air dia baul, ini kencing, ataupun misalnya apa namanya buang air besar, ya. Yang paling baik itu dilakukan dengan duduk, ya. Yang paling baik adalah dilakukan dengan duduk. Kenapa? Karena pada saat itu kita bisa kita memastikan bahwasanya air
kotoran tersebut itu tidak terciprat ke tempat lain, ya, nggak kena ke kita. Kalau antum buang air kecil dalam kondisi berdiri, jarak dari kemaluan ke tempat kloset itu kan lumayan jauh, ya. Kalau misalnya dia terkena pinggiran kloset, bisa dipastikan bahwasanya dia terciprat, ya. Akan tetapi kalau misalnya kita duduk, ya, itu adalah bagian yang paling aman ketika kita hendak melakukan buang air, ya. Akan tetapi boleh nggak buang sambil air kecil sambil berdiri? Boleh, boleh. Syaratnya hanya kita harus pastikan itu tidak terciprat, ya, ya, tidak menyebabkan najis. Makanya kalau misalnya kita buang air kecil, dimanapun kita buang air kecil, kita pastikan setelahnya kita siram, ya. Jangan sampai orang yang masuk setelah kita itu masih mendapati bekas kotorannya kita. Ini zalim kepadanya. Ini termasuk hal yang zalim, ya. Gitu Pak, insyaallah Pak. Fadhal, silakan azan dulu. Silakan jika masih ada pertanyaan. Silakan. Memandikan itu mandi. Orang yang memandikan mayat itu disunahkan untuk mandi. Bolehkah kita melakukan satu fitrahnya manusia, yaitu memberi mayat, bulu ketiaknya mayat, bulu kemaluan mayat, dan boleh? Baik. Sudah? Ketika seseorang memandikan mayat, ya, itu tidak masalah jika dia membersihkan seluruh tubuhnya. Memang itu diperintahkan, ya. Dia memotong kuku-kukunya yang panjang. Jadi kita menyiapkan mayat ini dengan sebaik mungkin, ya. Kita selain membersihkan apa yang ada di dalam perutnya, ya, kemudian kita bersihkan juga bagian-bagian kukunya, ya, itu diperbolehkan insyaallah, ya. Hal-hal yang fitrah, ya, itu boleh untuk dilakukan kepada mayat. Adapun mayat-mayat syuhada, ya, orang-orang yang syahid dalam peperangan, ya, itu Rasulullah SAW tidak memandikan mayat-mayatnya, ya, tidak memandikan mayat-mayat tersebut. Karena apa? Karena diharapkan dari luka dan darah itu nantinya akan keluar bau misik, ya. Adapun sholat, beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mensolati mayat-mayat tersebut, yakni mayat para syuhada, setelah sekian tahun dari waktunya lewat. Artinya kita boleh untuk mensolati mayat-mayat yang syahid, meskipun dia tidak dimandikan, tetap disolatkan. Gitu Pak, insyaallah. Fadhal, silakan ada lagi. Afan gimana? Cabutin? Oh, ditarik.
Insya Allah tidak jadi masalah Pak. Itu bukan menyakiti mayat, ya. Itu bukan masuk ke dalam bab menyakiti mayat. Ya, apalagi itu dilakukan dengan tidak sengaja. Ya. Insya Allah nggak jadi masalah. Baik, Fadhal silakan, masih ada waktu. Orang yang kena salisul baul tadi, yang orang yang memang terkena penyakit apa bahasanya, beser ya, beser ya. Meskipun dia ada sholat dalam keadaan dia sebelum sholat dia telah bersuci Pak, ya seperti syaratnya tadi, ya kemudian di tengah-tengah sholat dia batal, ya karena apa? Karena ada sesuatu yang keluar darinya, maka pada saat itu dia tetap sholat, dia tidak perlu membatalkan sholatnya, ya karena pada saat itu dia dihukumi sebagai orang yang sakit, memang dia dihukumi sebagai orang yang sakit, ya karena itu akan terus berulang. Jadi orang-orang yang memang terkena penyakit seperti ini, dia terus tidak bisa ditahan, terus ngocor, ya itu akan terus berulang seperti ini, ya dia wudhu lagi, kalau dia batalkan dia wudhu lagi, ketika sholat dia akan keluar lagi, seperti itu terus, ya maka orang-orang yang seperti ini dalam keadaan darurat itu tidak membatalkan sholatnya, ya dia terus menyempurnakan sholatnya sampai akhir. Yang perlu dipastikan adalah kalau seandainya air seni tersebut keluar, itu tidak mengotori orang yang ada di sebelahnya ataupun tempat sholatnya dia, ya makanya kalau misalnya orang yang punya haid itu terkena damul istihadah, ya terkena orang yang terkena istihadah itu diperintahkan untuk dikasih kuten, kapas sama Rasul SAW, ya ditahan pakai kapas biar nggak ngocor darahnya, ya biar nggak mengotori kemana-mana. Nah kalau seperti ini artinya misalnya dia beser terus, ya dia pakai penghalang, untuk memastikan bahwasanya itu tidak terkena di lain tempat, tidak menyebabkan najis kemana-mana. Dia pakai penghalang juga sama, gitu Pak ya. Jadi kalaupun dia kentut ya dia nggak batal karena memang dia terkena penyakit tersebut. Fadhal silakan, masih ada waktu. Sudah? Taib, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.